Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung, Mangupura, Rabu 30 Oktober 2024. Yang terhormat Bapak PLT Bupati Badung, Bapak Dr. Andes Ketut Suyase. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung atau yang mewakili. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat lengkap di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal Kabupaten Badung dan para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati Kepala BPD Bali Cabang Badung dan Cabang Mangupura. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Badung. Yang kami hormati para tenaga ahli DPRD Kabupaten Badung dan tenaga ahli fraksi. Yang kami hormati para insan pers, media cetak, media elektronik, dan media online, serta hadirin peserta sidang yang kami hormati. Om Swastiastu. Hadirin peserta sidang yang kami muliakan, mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Partai Gerindra ini, izinkan dan perkenankan kami terlebih dahulu mengaturkan pengayubagya, rasa syukur dan dengan penuh kerendahan hati mengajak seluruh hadirin untuk tiada henti-hentinya mengaturkan puja dan puji kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawanugrahnya, limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya, pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung pada masa persidangan pertama tahun 2024. Tampak jelas terlihat raut wajah seluruh hadirin dalam keadaan sehat, bahagia, sentosa, dan cemerlang, guna kita mengikuti agenda hari ini, yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung. Izinkan pula kami fraksi Partai Gerindra melalui kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan rasa syukur dan ucapan selamat kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu, serta ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Yang Mulia Bapak Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden mantan yang telah mengakhiri masa jabatannya. Dengan segala budi baik beliau akan dikenang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Momentum pelantikan ini tentu kami ingin jadikan spirit untuk bekerja lebih keras, bergerak, berjuang bersama, lebih giat sebagai equalizing power dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung, sebagaimana pidato perdana Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden yang intisarinya menyatakan, pertama, mengutamakan kepentingan rakyat, yang kedua, menjadikan bangsa yang berani, ketiga, berantas korupsi dan digitalisasi, serta mawas diri. Kemerdekaan adalah hasil pengorbanan rakyat. Masalah kemiskinan, swasembada pangan dan energi, serta demokrasi yang santun. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami muliakan, sebagai bentuk pengejawantahan tugas pokok dan fungsi Dewan dalam mengemban tanggung jawab konstitusi, sekaligus dalam memberikan pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat Badung, maka pandangan umum ini adalah sebuah oportunitas esensial atau kesempatan penting dari fraksi Partai Gerindra untuk memotret
konstruksi RAPBD tahun 2025 sekaligus membandingkan kondisi existing Kabupaten Badung saat ini, baik dari perspektif keputusan politik, kebijakan publik, pengamatan empirik, hingga data statistik untuk kami jadikan pedoman dalam proses pembahasan selanjutnya, sekaligus menyampaikan sumbang saran, pernyataan, ide-ide, dan gagasan hingga logika-logika solusi yang dapat dijadikan pertimbangan strategis oleh pemerintah daerah untuk menciptakan goodwill demi Kabupaten Badung yang jauh lebih maju. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, bahwa secara normatif pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas oleh Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Setelah mendengarkan dengan seksama penjelasan PLT Bupati atas rancangan APBD tahun 2025 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung masa persidangan pertama Rabu 9 Oktober 2024 lalu, maka fraksi Gerindra DPRD Badung secara konstitusional menggunakan hak dan kewajiban kami untuk memberikan pandangan, menyampaikan usul, saran dan pendapat, mengajukan pertanyaan hingga catatan-catatan strategis. Setelah kami cermati dan mengkomparasi semua dokumen pendukung versus kondisi real di masyarakat, maka terhadap penjelasan Bupati atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2025, fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. Secara gradual, fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Bupati atas penyampaian rancangan APBD tahun 2025 berikut penjelasan serta dokumen pendukungnya telah disampaikan ke Dewan tepat waktu. Sekaligus kami memberi ucapan selamat kepada Bapak Dr. Andes Ketut Suyasesa yang telah ditetapkan pula sebagai PLT Bupati Badung. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah, tim anggaran pemerintah daerah, serta apresiasi terhadap Bapak Sekwan dan seluruh staf kesekretariatan DPRD Badung yang telah mengasistensi dan bersinkronisasi dengan baik terkait fasilitasi dalam tugas-tugas kedewanan dan pembahasan RAPBD tahun 2025. Khusus kepada Bapak Sekretaris Dewan, Bapak Agung Wardike, yang sudah sangat baik melaksanakan tupoksinya, kami berharap tetap semangat, berdedikasi tinggi dalam memberikan pengabdian terbaik hingga jelang masa purna tugas di bulan Desember tahun ini. Hadirin peserta sidang Dewan yang kami hormati, kami fraksi Partai Gerindra sangat mendukung langkah-langkah strategis, inovasi, dan kreativitas pemerintah daerah yang telah berjalan baik selama ini. Berdasarkan data yang kami terima dan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, telah menempatkan Kabupaten Badung dengan capaian urutan kedua tingkat nasional sebagai kabupaten dengan SDM paling maju di Indonesia berdasarkan Human Development Index tahun 2023. Semoga capaian ini dapat ditumbuhkan terus dengan tetap bersinergi mengajak lembaga DPRD sebagai kekuatan pengimbang pembangunan atau checks and balance secara bersama-sama. Hadirin dan rapat paripurna yang kami muliakan, epicentrum APBD adalah untuk kesejahteraan dan bukan untuk elektoral. Oleh karena itu, kami sangat concern atas pembahasan bersama tentang RAPBD 2025 menuju terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh Krama Badung. Hadirin peserta sidang yang kami hormati,
terhadap penjelasan PLT Bupati bahwa penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bahwa proyeksi belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan daerah. Disampaikan pula bahwa program-program prioritas pada APBD tahun 2025 menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan keadilan sosial. Terhadap statement ini, fraksi Partai Gerindra justru berpandangan bahwa Kabupaten Badung harusnya mampu menjaga stabilitas pembangunan yang sehat dan dinamis, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa dengan menciptakan multiplier efek yang luas dan trickle down efek yang tinggi untuk menuju masyarakat Badung yang sejahtera, bahagia, dan merata. Yang sejauh ini terlihat bahwa instrumen utama kemajuan pembangunan, yakni APBD 2025, terlihat ada sesuatu yang tampak tidak lazim, serta merefleksikan kesan pesimistis atau kami istilahkan bergerak mundur atau move backwards, di mana rancangan APBD tahun 2025 dirancang 10,44 triliun lebih, jadi lebih rendah kurang lebih 1,7 triliun dari APBD perubahan tahun 2024 yang ditetapkan 12,1 triliun. Padahal secara faktual tidak ada kejadian luar biasa di Kabupaten Badung. Semoga saja hal ini bukan merupakan ketidakcermatan atau hanyalah sikap prudent atau kehati-hatian eksekutif, karena jelas berdasarkan logika sederhana bahwa dengan asumsi stabilitas politik yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang baik, presiden yang baru saja dilantik, jumlah kunjungan Wisman dan Wisdom yang diproyeksi meningkat, seyogianya RAPBD tahun 2025 diproyeksikan bergerak naik atau moving up dibandingkan APBD tahun 2024. Data statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Badung tahun 2024 mencapai 6%. Sedangkan tahun 2025 diperkirakan mencapai 6% sampai 6,5%. Di sisi lainnya, proyeksi kenaikan jumlah kunjungan wisatawan via Bandara Ngurah Rai terus digencarkan, seperti dengan peluncuran 90 autogate pada tanggal 30 Oktober yang baru lalu, yang memberi kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan untuk tidak lagi menunggu antrian yang panjang ketika tiba di Bali. Sehingga kami fraksi Gerindra berketetapan hati untuk merevisi RAPBD tahun 2025 menjadi lebih besar atau naik minimal menjadi 12,5 triliun atau lebih daripada APBD perubahan tahun 2024. Badung harus bergerak maju dan pasti mampu, terlebih kita masih dalam suasana saat ini peringatan Hari Sumpah Pemuda, untuk kita bangkitkan semua potensi, angkat daya kreativitas dan inovasi sejalan dengan tujuan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin dan sidang dewan yang kami muliakan, menakar adanya potensi ancaman defisit berlebih pada APBD 2024 sebagaimana penyampaian PJ Gubernur yang diteruskan oleh PJ Sekda Badung atas hasil verifikasi Gubernur terhadap APBD perubahan tahun 2024, sangat jelas disampaikan bahwa target pendapatan sampai akhir September 2024 baru tercapai kurang lebih 4,9 triliun, sehingga diproyeksikan akan terjadi potensi defisit 3,4 triliun. Hal ini harus dijadikan momentum untuk introspeksi dalam merancang APBD ke depan jauh lebih apik dan futuristik. Namun demikian, kami fraksi Gerindra tetap memberikan support, spirit optimis kepada seluruh OPD untuk bekerja lebih keras, fokus, dan serius hingga akhir tahun 2024. Dalam konteks ini, fraksi Gerindra melakukan fungsi pengawasan, bukan untuk mencari-cari kesalahan.
Karena secara normatif defisit APBD umumnya ditutupi dari silva, sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, secara rasional dan terukur. Oleh karena itu, kasus seperti ini agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Seperti adagium dari Jadbau yang mengatakan bahwa matahari akan selalu dapat ditutupi oleh awan dan angin akan selalu dapat menyingkirkannya. Artinya kami fraksi Gerindra pasti akan melakukan fungsi kami secara rasional, progresif dan revolusioner. Tak ada ruang untuk tidak menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Badung. Ibaratnya jarum pun jatuh akan kami dengarkan. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Khusus terhadap pembahasan RAPBD tahun 2025, kita akan bedah konstruksinya untuk disinkronisasikan menjadi APBD pro rakyat, pro pembangunan, dan pro kemajuan menuju masyarakat Badung yang sejahtera, bahagia, dan merata. Fraksi Partai Gerindra sangat siap menjadi counterpart yang produktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran, saran, ide-ide gagasan, dan formula untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Izinkan pada kesempatan ini fraksi Gerindra menawarkan beberapa solusi jangka pendek dalam upaya mereduksi potensi defisit, diantaranya bergerak cepat untuk menagih piutang pajak yang jumlahnya per 1 Januari 2024 mencapai 679,4 miliar. Melalui komitmen, di sisi lain kami dukung penuh dan apresiasi upaya Kepala Bapenda Badung melakukan langkah serius penagihan piutang pajak daerah secara pasif maupun aktif dengan melibatkan Kejari, dalam hal ini Kejari Badung. Kami juga memberi apresiasi positif kepada Kepala Bapenda Badung dan jajaran atas kegiatan pengumpulan para penunggak pajak pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 lalu di ruang pertemuan Kertagosana dengan surat panggilan nomor 073/8048/Bapenda perihal tindak lanjut penagihan pajak daerah. Selanjutnya mohon diperkuat online sistem yang terproteksi bagi pelaku usaha dengan menempatkan tenaga operator atau penginput pajak terutama pada objek pajak PHR. Kita punya banyak tenaga PPPK yang dapat diarahkan dengan sistem shipping sesuai jam kerja objek PHR. PHR sebagai kewenangan pemerintah kabupaten kota harus dikelola dengan manajemen profesional karena PHR sejatinya adalah bersifat cash basis atau titipan langsung sebesar 10% dari setiap pengeluaran wisatawan di objek PHR. Artinya Kabupaten Badung secara otomatis telah memiliki saham sebesar 10% di setiap usaha pariwisata pada pembelanjaan atau pengeluaran wisatawan. Kita banyak punya tenaga P3K yang dapat diarahkan dengan sistem shipping sesuai jam kerja objek PHR. Perkuat Sumonep, supervisi, monitoring, dan evaluasi dari unit teknis. Selanjutnya, kejarlah dana insentif daerah atau DID yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah sebagai penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja. Badung pernah mendapatkan DID yang besar tahun 2020, yakni kurang lebih 104 miliar karena mendapat opini WTP, mendapat laporan akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB dengan predikat baik dan ketepatan waktu dalam penetapan Perda APBD. Selanjutnya melakukan pendataan masif NPWPD baru karena bertumbuh signifikannya berbagai jenis usaha sarana dan prasarana kepariwisataan terutama di sektor properti, akomodasi, makan minum, dan hiburan, klub, beach club, bertumbuhnya kondotel, strata title, townhouse, penthouse, hingga akomodasi timeshare. Perlu segera diinventarisir
termasuk melakukan pendataan yang valid terhadap seluruh objek dimaksud terkait tourism levy atau yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Bali sesuai Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 dan Pergub nomor 2 tahun 2024, Kabupaten Badung perlu melakukan sinkronisasi atas pungutan terhadap wisatawan tersebut. Di lain sisi, terkait penyertaan modal Pemka Badung di Bank BPD dapat dilakukan langkah-langkah rasionalisasi jika diperlukan. Adanya fenomena pasar wisata baru di Kabupaten Badung perlu dicermati, yakni fenomena family office atau pengelolaan keluarga pengusaha kaya yang dapat memberikan impak pada PHR. Demikian pula terkait kepemilikan properti secara nomini perlu diatur lebih lanjut. Dengan demikian ancaman potensi defisit berpotensi dapat direduksi. Hadirin peserta sidang yang kami muliakan, terhadap pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2025 yang dirancang sebesar 10 triliun lebih, meningkat sebesar 897 miliar lebih, naik 9,36% dari APBD Induk tahun anggaran 2024 sebesar 9,5 triliun lebih. Terhadap pendapatan daerah yang naik 9,36% menunjukkan adanya langkah yang baik, dan kami fraksi Gerindra menyampaikan rasa salut pada Kepala Badan Pendapatan Daerah yang telah bekerja keras. Hanya saja menurut pandangan kami, peningkatan pendapatan ini selayaknya berbanding lurus dengan RAPBD tahun 2025 yang berpotensi optimis lebih tinggi dari APBD perubahan tahun 2024. Terhadap komponen pendapatan daerah, kami berpandangan sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah yang dirancang naik 12,98%, yakni sebesar 9,6 triliun lebih dari APBD Induk tahun anggaran 2024 sebesar 8,5 triliun lebih. Kami berpandangan bahwa PAD masih mungkin dinaikkan dengan upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan digitalisasi pajak daerah diikuti dengan perkuatan Sumonep, pembinaan hingga law enforcement. B. Terhadap pendapatan transfer yang dirancang turun cukup signifikan, yakni 20,42% sebesar 799 miliar lebih, menurun sebesar 205 miliar lebih atau turun 20,42% dari APBD Induk tahun anggaran 2024 sebesar 1 triliun lebih. Kami berpandangan bahwa pemerintah daerah yang sebelumnya sering terdengar atau dinyatakan banyak berprestasi dalam kinerja, hal ini berbanding terbalik dilihat dari rancangan dana transfer. Oleh karena itu, Bupati perlu melakukan komunikasi perkuatan pendekatan dan sentuhan atau touchable and approachment atau linearitas dengan pemerintah pusat agar dana transfer tetap stabil dan bila perlu terus naik. Belanja daerah. Terhadap belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2025 dirancang sebesar 10,5 triliun lebih, meningkat sebesar 861 miliar lebih atau naik 8,93% dari APBD Induk tahun anggaran 2024 sebesar 9 triliun lebih. Kami fraksi Gerindra berpandangan bahwa belanja tahun 2025 selayaknya mencerminkan belanja yang menyangkut prioritas terhadap hajat hidup orang banyak dengan komposisi yang utuh. Artinya, belanja diarahkan pada keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik, mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Badung menuju sejahtera, bahagia, dan merata, serta komposisi anggaran pemeliharaan yang kuat dan berkelanjutan. Kita kadang mudah membangun, tetapi terasa sulit untuk memelihara atau maintenance. Intinya, pembangunan di Kabupaten Badung harusnya bisa mewujudkan pembangunan manusia Badung yang seutuhnya melalui keseimbangan pembangunan fisik maupun non-fisik
yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh Kramo Badung secara merata. Terhadap komponen belanja daerah pada era APBD tahun anggaran 2025 yang terdiri dari belanja operasi dirancang sebesar 5,5 triliun lebih, belanja modal dirancang sebesar 3,1 triliun lebih, belanja tidak terduga dirancang 72 miliar lebih, belanja transfer dirancang sebesar 1,7 triliun lebih. Terhadap komposisi belanja tersebut, kami fraksi Gerindra memandang bahwa masih terlihat komposisi belanja yang belum padu padan antara keempat komponen tersebut, terutama antara belanja modal dengan belanja operasi. Belanja operasi sangat tinggi dibandingkan belanja modal. Hal ini perlu dilakukan penyesuaian agar belanja tidak menurun pada hal-hal yang bersifat rutinitas dan biasa-biasa saja. Kami ingin melihat nomenklatur belanja yang efisien, efektif, produktif, atraktif, kreatif, dan merefleksikan Badung bergerak lebih hebat dan jauh lebih maju. Terhadap belanja hibah atau social assistance adalah merupakan kewajiban pemerintah melalui unit teknis. Hanya saja kami ingin mendapatkan apa yang menjadi indikator keberhasilan hibah atau bansos atau BKK dalam tujuan pemerintahan jika dikualitatifkan. Seperti apakah persentase pemberian hibah selama 5 tahun, sasarannya, dasar pemberiannya, klasifikasinya, stratifikasinya, hingga jenis manfaat hibah atau bansos atau BKK dari perspektif pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk itu kami sangat membutuhkan matrik ringkasan atas hal tersebut sebagai bentuk evaluasi. Tentu hal yang baik harus diteruskan, akan tetapi evaluasi adalah keniscayaan untuk peningkatan dari yang sudah baik menjadi jauh lebih baik. 2. Terhadap pembiayaan, kami fraksi Gerindra berpandangan bahwa penerimaan pembiayaan dirancang sebesar 115 miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan dirancang sebesar 100 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah. Terhadap pembiayaan, kami fraksi Partai Gerindra memandang bahwa penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya tampak cukup untuk diarahkan pada penyertaan modal di Bank BPD Bali sebagai pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, Kabupaten Badung masih bisa mempertahankan jatah direksi di Bank BPD Bali. Tetapi jika potensi defisit masih mengintai dan rancangan APBD tahun 2025 masih lebih rendah dari APBD perubahan tahun 2024, maka penyertaan modal pada Bank BPD Bali tahun 2025 kami sarankan ditinjau atau dirasionalisasikan kembali. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2025, di mana anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program strategis, wajib, dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas, dapat kami berikan pandangan sebagai berikut. 1. Bidang pangan, sandang, dan papan. A. Sub bidang pangan. Kami setuju bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kami sejalan dengan pemerintah bahwa dalam peningkatan ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Badung mendukung pertanian melalui program peningkatan dan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dirancang sebesar 5,9 miliar lebih. 2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dirancang sebesar 17 miliar lebih. Terhadap kedua program ini, fraksi Gerindra belum sependapat sepenuhnya, karena secara empiris kami melihat bahwa kedua program ini belum cukup mampu merecovery kondisi kondisi petani dan pertanian kita yang sampai detik ini seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Demikian pula kontribusi sektor pertanian pada APBD trennya cenderung negatif. Belum lagi sering kita lihat dan dengar petani dalam perspektif pariwisata menjadi monumen hidup. Petani beraktivitas hanya dipoto oleh wisatawan,
tetapi tak ada nilai apapun yang menetes untuk petani. Demikian pula laju alih fungsi lahan pertanian yang masif hingga melemahnya sistem subak dan budaya pertanian yang menjadi sumber budaya dasar kita. Pertanian sejatinya memiliki 3 fungsi esensial, yakni produksi pangan, pertahanan ekologi, dan pertahanan budaya. Pertanian hancur, maka dipastikan budaya kita luntur. Pertanian di Badung masih identik dengan karakteristik petani yang berusia tua, kotor, pendidikan rendah, luas lahan yang sempit, sebagai pekerja sambilan, bukan usaha tani, dan jam kerja tidak teratur. Sangat tradisional, maka fraksi Gerindra memandang paradigma ini harus segera dirubah dengan program usulan kami, yakni perkuatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani, afektif, kognitif, dan psikomotorik melalui program insentif, subsidi silang, teknologi, peremajaan PPL, konsultan pertanian profesional, pemenuhan sarana pelancar, saprodi, serta proteksi pada petani dan pertanian menuju petani dan pertanian yang kosmopolit dengan tidak meninggalkan budaya dasarnya. Untuk merangsang bertumbuhnya angkatan kerja petani muda. Finalnya adalah anggaran pertanian selayaknya minimal, balance atau lebih tinggi dibanding dengan anggaran
Terhadap program santunan lansia dan santunan penunggu pasien agar dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali, termasuk pelayanan, terhadap program yang mendukung capaian peningkatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami dukung karena merupakan perintah undang-undang atau kewajiban pemerintah. Seperti program perlindungan perempuan dialokasikan anggaran sebesar 385 juta rupiah lebih. Program peningkatan kualitas keluarga dialokasikan anggaran 25 juta rupiah lebih. Program program pemenuhan hak anak dialokasikan anggaran sebesar 311 juta rupiah lebih. Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan dialokasikan anggaran sebesar 409 juta rupiah lebih. Terhadap program ini, kami fraksi Partai Gerindra mensupport pemerintah untuk konsisten dan berkelanjutan, khusus program makan siang bergizi gratis anak-anak sekolah atau makan bergizi dari Presiden agar sudah disiapkan nomenklaturnya. B. Sub bidang pendidikan. Kami sependapat dengan pemerintah bahwa pendidikan merupakan sarana yang paling tepat, efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat dan sarana dalam mengantarkan untuk pencapaian kemakmuran. Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah. Pendidikan yang bermutu dalam pembangunan suatu bangsa dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tanpa pendidikan yang bermutu, tujuan pembangunan suatu bangsa tidak dapat terwujud dengan baik. Kebijakan pembangunan pendidikan merupakan komitmen kita bersama. Kami setuju bahwa dari tahun ke tahun, pembangunan bidang pendidikan tetap merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung yang diimplementasikan melalui dokumen, program, atau kegiatan dan pengalokasian anggaran yang memadai. Program bidang pendidikan pada rancangan APBD tahun anggaran 2025, yaitu program pengelolaan pendidikan dialokasikan sebesar 658 miliar lebih. Kami sependapat bahwa hal ini sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan akses siswa terhadap layanan pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah pertama, serta dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pendidik dituntut bukan hanya mampu melakukan transfer of knowledge, ilmu pengetahuan, tapi juga harus mampu melaksanakan transfer of attitude atau sikap dan transfer of skill atau keterampilan. Namun demikian, kami fraksi Gerindra berharap pada jenjang PAUD atau pendidikan usia dini selayaknya diperhatikan pula oleh pemerintah terkait insentif untuk para guru. Kami fraksi Partai Gerindra mohon kepada Bupati bahwa insentif guru swasta yang sepertinya tidak atau belum diperhitungkan agar diberikan insentif yang sama dengan para guru negeri karena mereka sama-sama mendidik anak bangsa di Kabupaten Badung. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, terhadap bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, fraksi Gerindra sepaham dengan pemerintah melalui beberapa subprogram, yakni A. Sub bidang jaminan sosial. Kami setuju bahwa pembangunan sub bidang jaminan sosial dilaksanakan melalui program prioritas, yakni program pemberdayaan sosial dengan alokasi anggaran sebesar 3,4 miliar lebih, program rehabilitasi sosial dengan total alokasi anggaran sebesar 1,9 miliar lebih, program perlindungan dan jaminan sosial dengan alokasi anggaran sebesar 3,5 miliar lebih. Terhadap program sub bidang jaminan sosial ini, kami fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk memiliki database yang baik serta mekanisme penyaluran yang merata. B. Terhadap sub bidang ketenagakerjaan, dapat kami berikan pandangan bahwa kami sehaluan dengan pemerintah untuk menekan angka pengangguran pemerintah Kabupaten Badung untuk bergerak dengan program dan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan pasar kerja serta mendorong program kegiatan yang bisa menciptakan tenaga kerja mandiri atau wirausaha baru. Kami mendukung program yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dasar kerja dan penciptaan tenaga kerja mandiri melalui program pelayanan kerja dan produktivitas tenaga kerja dialokasikan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Program penempatan tenaga kerja dialokasikan anggaran sebesar 234 juta lebih. Program hubungan industrial dialokasikan anggaran sebesar 6 miliar lebih. Terhadap formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Badung tahun 2024,
sejumlah 6.870 yang terdiri dari guru 256, tenaga kesehatan 168, dan tenaga teknis 6.446 agar dibuatkan pelatihan khusus terutama tenaga teknis 6.446 sekiranya bisa diarahkan dilatih untuk menjadi tenaga input data PHR pada objek PHR di Kabupaten Badung untuk memaksimalisasi PHR sehingga keberadaannya produktif untuk pembangunan. 4. Terhadap bidang adat, agama, dan budaya, kami fraksi Partai Gerindra sependapat bahwa dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 pembangunan bidang kebudayaan dilaksanakan melalui program prioritas, yakni program pengembangan kebudayaan dengan total alokasi anggaran sebesar 245 miliar lebih, program pengelolaan permusiuman dengan kegiatan pengelolaan museum Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran 21 miliar lebih. Terhadap hal ini kami ingin memberikan sumbang saran bahwa ada dua festival, yakni Festival Budaya dan Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung yang pernah menjadi ikonik dan histeria petani dan pertanian di Kabupaten Badung selayaknya dibangkitkan kembali, berkolaborasi dengan unit pertanian dan pariwisata untuk meningkatkan harkat dan martabat petani kita, dan menyarankan di Dinas Kebudayaan agar tidak dibebankan dengan festival proposal sehingga unit kebudayaan bisa fokus untuk melaksanakan tupoksinya untuk kemajuan kebudayaan di Kabupaten Badung. 5. Terhadap bidang pariwisata, setelah mencermati bahwa dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran kepariwisataan sebesar 112 miliar lebih untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pariwisata yang meliputi program peningkatan daya tarik destinasi dianggarkan 50 miliar lebih, program pemasaran pariwisata sebesar 13 miliar lebih. Kami sepaham dan sejalan dengan upaya pengembangan kepariwisataan yang bersih, di mana telah dialokasikan anggaran pada bidang lingkungan hidup dengan program prioritas. 1. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dialokasikan anggaran sebesar 1 miliar lebih. Program pengelolaan keanekaragaman hayati dialokasikan anggaran 319 miliar lebih. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dianggarkan 687 miliar juta rupiah lebih. Program pengelolaan persampahan dialokasikan 274 miliar lebih. Fraksi Gerindra memandang bahwa bidang pariwisata perlu mendapat perhatian yang lebih serius dan fokus, terutama menyangkut 4 prinsip dasar dalam pembangunan dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat yang meliputi fasilitas, keamanan, kenyamanan, pelayanan, dan pemasaran atau facility, safety, service, dan branding. Terkait facility atau fasilitas, masih sangat masif kita mendengar keluhan warga dan wisatawan di destinasi tentang trotoar atau pedestrian yang berlobang, licin, dan tidak harmonis serta tidak estetis. Trotoar di Jalan Raya Kuta misalnya kini viral di media sosial, terlihat rusak, jebol, dan tak kunjung diperbaiki. Kendaraan parkir di atas trotoar, kemacetan yang menjadi-jadi, kabel yang bercucu dan beranak yang bersiliwaran seperti jaring laba-laba, hingga tiang-tiang yang beranak mengganggu estetika kawasan. Terhadap hal ini, kami fraksi Gerindra menagih program utilitas terpadu di bawah tanah yang pernah diluncurkan pemerintah di tahun 2018 di Jalan Raya Basangkase Seminyak. Akan tetapi sampai saat ini belum dilanjutkan dan dituntaskan. Justru sebaliknya kami mengapresiasi Lurah Sading. Sekali lagi, justru sebaliknya kami mengapresiasi Lurah Sading dengan program Sayang Mama, Satu Tiang Bersama yang berjalan dengan baik meskipun belum sempurna. Terkait keamanan dan kenyamanan di destinasi, bahwa hampir setiap hari kita mendengar turis dijamret, dicopet, penipuan money changer, dipaksa oleh ojek liar, bahkan terjadi kesemrawutan, ngetem dari transportasi konvensional maupun online yang sangat mengganggu kenyamanan destinasi. Oleh karena itu, fraksi Gerindra mengusulkan kepada pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah menurunkan unit terkait, yakni Dinas Perhubungan, perkuatan tenaga BKO Satpol PP Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan, dan Mengui, mengupgrading Pol PP Pariwisata, hingga berkoordinasi dengan Polda Bali untuk menempatkan kembali turis polis atau polisi pariwisata di keempat destinasi tersebut secara berkelanjutan, untuk evaluasi bahwa saat ini Indonesia tidak termasuk dalam negara yang aman dikunjungi wisatawan
sebagaimana rilis dari Berkshire Hathaway Travel Protection tahun 2024. Terkait pelayanan atau servis, bahwa telah terjadi kecenderungan penurunan servis atau attitude. Demikian juga Wisman yang semakin menjadi-jadi. Banyak Wisman berperilaku nyeleneh dan melanggar norma serta etika di destinasi yang harus segera dilakukan upaya pembinaan, terutama program Pokdarwis, agar digencarkan juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk antisipasi dan penindakannya. Terkait branding, bahwa pariwisata tanpa branding dan promosi adalah nonsen. Kami fraksi Gerindra tetap mendorong pemerintah berpromosi dalam berbagai bentuk, jenis, dan ragam demi existing pariwisata Badung. Sekaligus pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang premium kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan jajaran atas langkahnya melakukan new branding dan new tagline pariwisata Kabupaten Badung, yakni Badung the Soul of Bali. Demikian juga gelaran Festival Bahari tahun ini. Hal itu merupakan bentuk kesungguhan Disparda untuk bergerak maju, meskipun tantangan ke depan tetap berat. Kami mendorong Dinas Pariwisata untuk memperkuat do and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan. Memperbanyak festival sebagai event yang menghidupkan destinasi, memperkuat Pokdarwis, perkuatkan sikap masyarakat pendukung destinasi, melaksanakan gathering dengan stakeholder pariwisata, gathering dengan seluruh GM akomodasi, F&B, hiburan secara periodik, melaksanakan tabletop, mendukung pelaksanaan Bali and Beyond Travel Fair, memperbanyak desa wisata, memperkuat kehumasan atau public relation, hingga hadir dalam travel fair dunia dengan buyer dan seller terbesar seperti Internationale Tourism Beurs di Messe Berlin, Jerman atau ITB Berlin setiap bulan Maret, World Travel Mart di London atau WTM London setiap bulan November, dan tahun ini dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 November. Terhadap program pengelolaan persampahan senilai 274 miliar lebih, kami pandang angka ini belum cukup jika menuntaskan persoalan sampah di Kabupaten Badung yang sampai detik ini belum terselesaikan. Kami tahu bahwa unit DLHK telah bekerja keras untuk hal ini. Kalau menyangkut gerak cepat unit DLHK dalam penanganan kebersihan, kami apresiasi. Tapi perlu ada dukungan penguatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai. Terkait kegiatan peresmian mesin REX di TPS Menguitani Selasa 22 Oktober 2024 yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang senilai 10 miliar dan bangunan serta jaringan listrik disediakan PMK Badung senilai 7 miliar yang merupakan proses pengomposan sampah dalam skala besar. Berharap program ini berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu kami pertanyakan biaya operasionalnya, besar penyerapan sampahnya, bagaimana proses terhadap sampah organik dan non-organik dengan mesin ini. Akan tetapi paling tidak kami fraksi Gerindra mendukung agar teknologi ini dikembangkan di Badung. Kami mendukung DLHK Badung untuk selalu berinovasi dan memberikan kecepatan pelayanan kepada masyarakat, terutama menyangkut perompesan, perindangan, hingga permohonan insidentil masyarakat atas gangguan pohon demi kenyamanan bersama. Terhadap armada street sweeper atau pembersih debu jalanan milik DLHK Badung agar diremajakan, karena faktanya armada tersebut sudah usang. Badung perlu memiliki street sweeper sebagai destinasi pariwisata yang harus selalu bersih dan charming. 6. Terhadap bidang infrastruktur, kami sependapat bahwa dalam pembangunan dan peningkatan sarana prasarana wilayah diarahkan untuk melaksanakan program sebagai berikut. A. Program pengelolaan sumber daya air atau SDA dialokasikan anggaran sebesar 325 miliar rupiah lebih. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dialokasikan anggaran 25 miliar lebih. Program pengembangan perumahan dialokasikan sebesar 991 juta rupiah lebih. Program penataan bangunan gedung dialokasikan anggaran sebesar 228 miliar lebih. Program penyelenggaraan penataan ruang dialokasikan anggaran 4,3 miliar lebih. Program penyelenggaraan jalan dialokasikan anggaran sebesar 1,1 triliun lebih. Program pengembangan jasa konstruksi dialokasikan anggaran 1 miliar lebih. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dialokasikan anggaran
77 miliar rupiah lebih. Terhadap program bidang infrastruktur, kami fraksi Gerindra mendukung upaya pemerintah menuju world class infrastructure. Infrastruktur di destinasi harus berkelas dan dibeautifikasi. Selanjutnya kami ingin menunjukkan kepada pemerintah, hari gini rakyat Badung masih membeli air untuk mandi, cuci, dan kakus. Bahwa sampai detik ini ada beberapa wilayah di Kabupaten Badung yang merupakan sumber pendapatan PHR tinggi seperti daerah Pecaktu, Kutuh, Ungasan, Jimaran Atas, Kampial, Sawangan masih belum terlayani air bersih, bahkan masih sulit air berpuluh-puluh tahun hingga kini. Oleh karena itu kami dengan kerendahan hati mendesak pemerintah untuk segera merencanakan, merealisasikan suplai air bersih untuk seluruh masyarakat tersebut dengan membangun jaringan pompa berganda serta reservoir air. Terhadap trotoarisasi di Kabupaten Badung, terutama di destinasi pariwisata Samika, Seminyak, Legit, dan Kute, agar segera dilakukan harmonisasi dan beautifikasi. Karena saat ini banyak trotoar berlubang, licin, dan tampak tidak harmonis, berbahaya, dan merusak estetika kawasan. Terhadap jalan lingkungan, beberapa ruas jalan lingkungan di destinasi masih ada yang belum diaspal atau dipapingisasi hingga hari ini, seperti misal Jalan Prajanata 1, Jalan Jatayu, Jalan Campuan, tembus Jalan Nakula di wilayah Kelurahan Legian. Terhadap program lalu lintas dan angkutan jalan, kami sarankan pemerintah untuk melakukan penataan kembali serta meremajakan kembali rambu-rambu di destinasi serta pemasangan separator jalan dan barrier yang rapi. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang kami hormati, berdasarkan penjelasan Bupati, maka dapat kami rangkum komposisi rancangan APBD tahun anggaran 2025 secara persentase sebagai berikut. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 108,41%. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja operasi sebesar 52,58%, belanja modal sebesar 29,94%. Belanja tidak terduga sebesar 0,69% dan belanja transfer sebesar 16,76% dari total belanja daerah. 3. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 21,34% dari total belanja daerah. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 16,37% dari total belanja daerah. Berdasarkan komposisi ini, kami fraksi Gerindra melihat ada perimbangan komposisi yang baik. Namun demikian, dalam pembahasan bersama tetap akan kami berikan pertimbangan-pertimbangan sesuai kondisi empiris wilayah Kabupaten Badung. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang kami muliakan, sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi kami dalam pembahasan RAPBD tahun 2025, maka fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung memandang perlu menyampaikan beberapa catatan-catatan penting dan strategis untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan publik dan kebijakan publik sebagai berikut. 1. Terkait situasi terkini atas kejadian pesta kembang api dan musik keras di saat warga melaksanakan upacara yadnya yang dipuput oleh Ide Sulinggi di Pantai Berawa, Desa Tibu Benang, Kecamatan Kuta Utara yang viral di media sosial, kejadian itu telah melampaui batas toleransi, etika, dan tata krama. Oleh karena itu, kami fraksi Gerindra merekomendasikan PLT Bupati mengambil langkah-langkah tegas untuk memanggil manajemen Fins Beach Club, memberikan warning sekaligus melakukan evaluasi atas existing usaha Beach Club tersebut. Tidak hanya sebatas hebohnya, akan tetapi juga terkait pekerja WNA apakah sudah mengantongi IMTA. Sehingga posisi kontribusi PHR-nya seperti apa, bukan berarti kami mengesampingkan perlunya investasi dan penyerapan lapangan kerja. Tetap kami ingin investasi dan lapangan kerja masuk dengan cara yang benar, akan tetapi lebih kepada upaya memberikan jaminan kepastian hukum, kepastian toleransi, kepastian simpati dan empati pada kearifan lokal, kepastian berusaha dan berinvestasi dengan baik dan benar di Kabupaten Badung agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 2. Terkait maraknya sambutan netizen di media sosial tentang PMK Badung sewakan pesisir pantai di Canggu dengan harga murah. Diberitakan bahwa PMK Badung sewakan pesisir Munduk Catu ke investor. Harganya hanya 151.000 per meter persegi, padahal kawasan itu adalah hot zone tourism. Meskipun kami sadari terhadap barang milik daerah, DPRD tidak memiliki fungsi khusus. Tetapi pemerintah daerah bertanggung jawab atas kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik daerah. Di satu sisi
terkait dengan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, di mana fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah berperan penting dalam mewujudkan good governance. Selain itu, DPRD memiliki tugas untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kami sangat paham bahwa pengelolaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Maka sangat jelas bahwa kami membutuhkan penjelasan menyangkut proses hingga terjadinya persewaan tersebut. Kami tidak ingin mencari-cari kesalahan, tetapi ingin sharing, sekaligus hal ini semata-mata niat baik kami untuk mengingatkan pemerintah, memberikan sinyal alert agar tidak mengarah malfunction dalam pelaksanaan, dan berharap aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP memberikan penjelasan akan hal ini. Lantai 5, di mana tanah tersebut disewakan kepada investor PT Pesona Pantai Bali sesuai SK Bupati nomor BPG 510302 tanggal 14 Mei 2024 tentang persetujuan izin bangunan terhadap investor, di mana melalui kuasa hukumnya menyampaikan SK Bupati tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terhadap hal ini mohon dijelaskan kepada kami dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan kesimpang siuran di masyarakat. 4. Terkait adanya gugatan masyarakat atas proyek Jalan Lingkar Selatan atau JLS, di mana pemerintah digugat sebesar 39,72 miliar. Kabarnya jaksa pengacara negara memenangkan gugatan tersebut, sehingga proyek JLS harusnya sudah berjalan. Mohon diberikan penjelasan yang up to date dan kelanjutan proyek JLS tersebut. 5. Terhadap belanja hibah, pemerintah Kabupaten Badung yang mengalami kenaikan signifikan dalam RAPBD perubahan 2024. Belanja hibah di APBD Induk 2024 sebesar 1,4 triliun lebih. Namun angka ini melonjak tajam pada APBD perubahan 2024 menjadi 2,5 triliun lebih. Kenaikan yang fantastis mencapai 1,1 triliun lebih. Kiranya agar dapat diberikan penjelasan yang baik dan benar, karena justru ada fenomena aneh di mana belanja bantuan sosial mengalami penurunan. Untuk itu APBD Induk tahun 2025 kita cermati dengan baik menuju komposisi yang ideal sebagai APBD pro pembangunan dan bukannya APBD pro elektoral. Oleh karena itu, untuk RAPBD tahun 2025, fraksi Gerindra meminta pemerintah melakukan asesmen yang absolut pada rencana hibah atau bansos atau BKK untuk melihat proyeksi hasilnya apakah produktif atau konsumtif. Sekaligus kami membutuhkan adanya matrik hibah yang memuat kelayakan pengajuan, besaran nilai, kemanfaatan atau benefitnya hingga outcome-nya. Contoh terkait adanya pengajuan hibah salah satu pura Uluwatu Legian sebesar 400 juta yang sudah lengkap akun hingga persyaratan untuk hibah di perubahan tahun anggaran 2024 ternyata hilang dari daftar pencairan hibah, entah di asesmen oleh siapa. Yang akhirnya hibah upekara ngatep karya pedudusan agung Madianing Madya tidak cair. Kiranya terkait hal ini mohon diklarifikasi. 6. Terkait lampu penerangan jalan dan lampu strategis di wilayah Kabupaten Badung dalam program Badung Terang sudah sangat baik. Hanya saja terjadi beberapa persoalan yang perlu ditangani segera, yakni banyak LPG atau LPS yang padam, terutama di destinasi yang belum bisa diperbaiki pula oleh tim LPG PJS yang lama, karena kebanyakan adalah lampu bolam yang padam. Tim Dinas Perhubungan sejatinya sudah melakukan upaya maksimal, kami apresiasi, namun menjadi hal yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki segera, terutama LPS atau lampu penerangan strategis, karena bohlam yang tidak tersedia, jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, serta perlu adanya unit pelayanan terpadu atau UPT di masing-masing kecamatan untuk menangani LPG yang padam atau untuk melakukan pemeliharaan, karena faktanya LPG padam bisa berbulan-bulan. Oleh karena itu kami sarankan untuk segera dibentuk UPT penanganan LPG di masing-masing kecamatan. Berikut sarana prasarananya agar mudah dalam aduan masyarakat.
Selanjutnya kami ada contoh menerima kurang lebih 14 LPS, karena ini LPS, lampu penerangan strategis, non-LED, padam di beberapa pura dan sejenisnya, serta puluhan di jalan strategis seperti di Jalan Sri Kresna, Kelurahan Legian, untuk bisa diperhatikan. 7. Terkait Ibu Kota Mangupura yang kini akan memasuki usia yang ke-15 tahun. Kami fraksi Gerindra memandang belum ada pertumbuhan yang signifikan untuk menjadi kota yang maju. Yang terlihat menonjol hanyalah sebuah komplek pusat pemerintahan. Karena dari pengamatan kami justru yang berkembang adalah Badung Selatan dengan pusat pertumbuhan bisnis dan pariwisata. Oleh karena itu kami mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi penataan, pengelolaan hingga strategi manajemen pengelolaan Kota Mangupura atau SMPKM dan rencana induk pengembangan Kota Mangupura atau RIP Komara. 8. Persoalan sampah masih belum terselesaikan hingga detik ini. Oleh karena itu kami mendorong pemerintah untuk segera merumuskan manajemen dan langkah-langkah strategis terkait sampah, karena hampir setiap pagi jika kita melintas di kawasan destinasi pariwisata Badung Selatan, kita melihat tumpukan sampah di atas trotoar dan atau pinggir jalan, amat jorok dan mendegradasi estetika destinasi. Situasi ini harus segera diatasi, kata Bapak Prabowo mengutip pidato pertama beliau sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029, bahwa kita tidak perlu malu untuk menampar wajah kita sendiri untuk perbaikan yang lebih maju. Banyak wilayah yang sudah berhasil dalam menciptakan kawasannya menjadi bersih dengan pengelolaan sampah yang sophisticated seperti Kota Banyumas, atau bila perlu untuk lebih hebat bisa belajar dari Singapura yang memanfaatkan sampah untuk menjadi pulau buatan seperti Pulau Semakau. 9. Peluncuran Golden Visa oleh Presiden pada tanggal 25 Juli 2024 sebagai bentuk kemudahan bagi wisatawan untuk bisa tinggal lebih lama di Indonesia tentu merupakan langkah yang spektakuler. Hanya saja di daerah, terutama Kabupaten Badung, kita harus siap mengantisipasi efek sampingnya. Munculnya kampung Rusia atau Rusian Moskwa, kebun ganja di Sunny Villa lengkap dengan laboratoriumnya, menunjukkan ada yang lemah dalam supervisi, monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah. Hal ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu mari kita bersama-sama saling mengingatkan. 10. Terhadap layanan di Disduk Capil Badung, kami fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Dinas dan Sekretaris serta jajaran Dinas Catatan Sipil yang selalu sigap melayani masyarakat walaupun di luar jam dinas. Demikian juga apresiasi yang mantap untuk unit Polisi Pamong Praja dengan polisi pariwisatanya yang selalu bisa hadir dalam menegakkan peraturan daerah, terutama Perda 07 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hanya saja terkait personel di Pol PP yang kami lihat masih terbatas. Oleh karena itu kita mendorong untuk personel di Pol PP disesuaikan dan tetaplah semangat dan bergerak menjadi pelayan premium bagi masyarakat Badung. 11. Terhadap Badung Comment Center, fraksi Gerindra perlu mendapat penjelasan atas institusi ini dalam bentuk, jenis, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat, karena pusat kendali untuk memantau, mengontrol, dan menjalankan operasi Comment Center juga dapat memudahkan koordinasi dengan perangkat daerah, sehingga kami pandang Badung Comment Center merupakan ruang kontrol yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung. BCC harusnya dilengkapi dengan sistem mutakhir yang memungkinkan untuk memantau situasi terkini seperti kemacetan lalu lintas dan banjir, menyebarkan informasi secara real time, mengakselerasikan layanan publik dengan mudah seperti mengecek perizinan, memantau dan mengakses data cuaca, peta, video feed, dan lokasi kendaraan khusus, mengontrol dan memantau kondisi dengan CCTV yang dipasang di Kabupaten Badung. Sementara itu, unit-unit seperti Damkar, BPD, URC Perkim, URC PUPR, URC LPJ LPS, dan unit lainnya, serta pihak ketiga penyelenggara utilitas seperti PLN, Telkom, Broadband, Fiber Optik, TV kabel, dan sejenisnya sepertinya belum terkoneksi dengan institusi ini dalam memberikan pelayanan emergensi kepada masyarakat. Kiranya kami ingin melihat produktivitas Badung Comment Center dalam pelayanan Emergency Response System atau IRS, karena masyarakat butuh kecepatan pelayanan. Jadi kami mendorong BCC memiliki call center untuk layanan umum
dengan saluran maksimal 3 digit layanan 24 jam dan tanpa answering mesin. 12. Terkait monumen Tuan Lange di Jalan Tuan Lange, Kelurahan Kute, kiranya perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk direnovasi dan ditata menjadi objek wisata sejarah di Kute. Bahwa Mads Johansen Links, lahir 18 September 1807, wafat 13 Mei 1856, adalah seorang pedagang dan juru damai berkebangsaan Denmark di Bali yang dianugerahkan Orde Singa Belanda dan menerima medali emas dari pemerintah Denmark atas capaiannya. Atas jasanya, Kute berkembang sebagai destinasi dan kawasan perdagangan internasional awal abad ke-19. 13. Terkait dorongan yang kuat dari pemerintah Australia untuk membangun Taman Perdamaian Bali di Ground Zero di lokasi Sari Club, fraksi Gerindra sangat mendukung bahwa taman ini akan menjadi tugu peringatan yang didedikasikan untuk para korban bom Bali, sekaligus menjadi taman yang memiliki makna dalam pesan perdamaian. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah segera melakukan fasilitasi dan koordinasi agar bisa terrealisasi dan kelak akan menjadi destinasi daya tarik khusus bagi pengembangan Kute sebagai destinasi internasional berkelanjutan. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung terhadap rancangan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Dengan harapan proses pembahasan yang telah dan akan kita lalui berjalan dengan lancar dan elegan untuk kemudian dapat kita setujui menjadi dokumen daerah dalam masa persidangan ini. Teriring permohonan maaf apabila dalam penyampaian pemandangan umum ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Ibaratnya tiada mawar tanpa duri, tiada mawar tanpa mahkota. Kesempurnaan adalah tujuan yang selamanya tidak mungkin dicapai, akan tetapi satu-satunya tujuan yang dapat dicapai adalah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Salam hangat, salam hormat, dan salam bangkitnya spirit Sasanti Sura Dharma Raksaka. Kewajiban pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya. Sebagai akhir kata, semoga ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa bersama kita menuju Badung yang sejahtera atau welfare region. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.